kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku.
siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, penyembahan yang terbaik, doa pujian yang terbaik kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Apapun kondisi keadaan kita, saya percaya ketika kita ada di tempat ini karena kita memilih untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau kembali kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, untuk menyembah, bermazmur, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Banyak sudah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ada hal yang tidak baik, ada hal yang baik, tapi kami hanya percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, yang selalu ada bagi setiap kami. Dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kami mau datang kepada Tuhan, membuka hati kami untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biar Engkau lawat setiap kami yang hadir. Kami percaya satu kerinduan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami percaya bahwa ketika kami menyembah Engkau Tuhan, maka hidup kami pasti diubahkan. Akan ada pemulihan, akan ada pertolongan, akan ada kelepasan, akan ada kesembuhan, dan akan ada berkat melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menyembah Tuhan bersama berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah.
kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, tinggikan sungguh Tuhan, nama-Mu yang besar dan layak dipuji Tuhan Yesus. Biar semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami ya Bapa. Dan mulut kami tidak mau berhenti memuji, karena Engkau sungguh luar biasa. Kami mau bernyanyi lebih lagi bagi Tuhan, kami mau bersyukur lebih bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersyukur bersama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah dulu kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara yang mau mengikut Tuhan seumur hidupnya? Amin. Kok yang ngacung cuma 10 orang? Gak mau terus-terusan ikut Tuhan? Semua pasti mengikut Tuhan, amin. Karena pada kenyataannya saat kita mengikut Tuhan, kemenangan, mukjizat, pertolongan disediakan bagi mereka yang setia, amin. Mari bersyukur kepada Tuhan yang besar, kita terima. Dan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dari Gusti ora rugi nyata, dari Gusti saya ada sanyatane
bersyukur kalau kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Saya percaya waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian penyembahan umatnya. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Kita ingin mengetahui apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya hidup kita pasti tidak akan pernah sama lagi ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau di minggu hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Meskipun secara online, tapi kami sungguh merasakan dimanapun kami ada, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Sungguh Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, bahkan kami yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Dan saatnya yang terbaik kami juga rindu mendengarkan akan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami juga semua yang mendengarkan akan firman-Mu ini Tuhan, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan, mendapatkan pemahaman-pemahaman yang dalam tentang firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan sejak itulah hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah waktu yang terbaik kami persembahkan buat Tuhan berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya di minggu yang berbahagia ini kita bersyukur karena kita diizinkan Tuhan untuk tetap beribadah bersama-sama. Terlebih lagi bersama dengan keluarga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya juga ingin mengajak saudaraku sekalian untuk mengikuti fellowship, doa, pujian, penyembahan, bahkan sharing firman Tuhan setiap hari yang kami lakukan pukul 19.30 sampai pukul 21 melalui Facebook Gereja Betani Indonesia Anointing of East atau Facebook Andreas Kurniawan. Saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk menyediakan waktu untuk kita terus bersama-sama menyembah Tuhan, dan kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan setiap hari, Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19.30. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang firman Tuhan disampaikan, bahkan sepanjang ibadah ini, apabila saudara yang membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menuliskan pokok-pokok doa saudara di kolom komen yang ada di bagian bawah. Tim doa kami akan mendoakan setiap pokok doa yang saudara sampaikan, dan kami percaya Tuhan pasti bangkit menolong setiap kita. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya perhatikan bahwa hari-hari ini bangsa kita mengalami yang namanya pandemi, bahkan diikuti dengan berbagai krisis-krisis yang ada. Banyak orang yang menjadi khawatir, banyak orang yang menjadi takut, bahkan menjadi gentar. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan, saya melihat juga ada yang mengalami hal yang demikian. Mereka mengalami ketakutan, kecemasan, kegentaran, yang pada akhirnya begini saudara, membuat mereka tidak mampu berbuat apa-apa, membuat mereka akhirnya mengalami stagnasi dalam kehidupannya, tidak tahu lagi harus berbuat apa dalam menjalani kehidupan ke depan. Nah, saya perhatikan hal seperti ini juga pernah dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan setiap kali mereka mengalami hal yang demikian, Tuhan selalu turun tangan atas kehidupan bangsa itu.
Sebagai contoh, ketika bangsa Israel, mereka ada dalam penindasan yang begitu hebat yang dilakukan oleh orang-orang Midian. Dikatakan di sana orang Israel menjadi sangat miskin, sangat kekurangan, dan ini dia saudara, sangat ketakutan. Mereka mengalami satu krisis yang luar biasa, merasa ketakutan yang hebat. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan kemudian mengutus malaikatnya kepada seorang yang dipilih oleh Tuhan, namanya Gideon. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya melalui pembacaan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi saudara-saudaraku sekalian. Saudara boleh menyimaknya dan sekaligus membaca di Alkitab saudara di tempat saudara masing-masing. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di tengah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang begitu menekan bangsa itu, maka seorang yang bernama Gideon tadi kita baca, sampai harus mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Coba saudara lihat, yang dilakukan adalah mengirik gandum, tetapi dilakukannya di tempat pemerasan anggur. Untuk apa? Untuk membuat orang Midian tidak tahu kalau orang Israel atau Gideon melakukan hal itu. Sebab apabila didapati orang Midian bahwa ada orang Israel yang mengirik gandum, maka akan dirampas dan orangnya akan dianiaya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan ini adalah perbuatan orang yang memang betul-betul dalam keadaan terjepit dan ketakutan, ya, sehingga dia harus bersembunyi, dia harus melakukan kamuflase sedemikian rupa sehingga tidak diketahui oleh musuh. Tapi lihat saudaraku dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan datang kepada Gideon. Ya, di sini dikatakan datanglah malaikat Tuhan. Ya, Tuhan huruf besar semua di sana. Itu dalam bahasa aslinya adalah YHWH. Ya, Yahweh, Yehovah, the existing one. Nama ini tentu tidak asing buat saudara. Ya, nama ini adalah nama yang diperkenalkan oleh Tuhan sendiri kepada Musa ketika pertama kali Musa berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam semak yang menyala. Lalu Tuhan berkata apa? Aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Berbicara tentang the existing one, Allah yang selalu hadir, dahulu kala, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah hadir untuk apa? Berbelas kasihan kepada kita. Allah hadir untuk apa? Untuk menolong kita, untuk mengadakan perjanjian dengan kita, dan untuk menyelesaikan semuanya bagi kita. Itu arti daripada nama Tuhan. Nah, malaikat Tuhan tentu saja ini utusan daripada Tuhan, kan? Ya, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Di dalam ketakutan yang begitu hebat, Tuhan datang kepada Gideon. Dan ini yang menarik saudara. Ketika malaikat Tuhan itu bertemu dengan Gideon, maka sapaannya luar biasa.
panggilannya itu luar biasa. Tuhan berkata kepada Gideon demikian, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lihat saudara, bukankah dengan sapaan atau panggilan ini sebetulnya Tuhan sedang menyadarkan kepada Gideon, menyadarkan tentang identitasnya yang asli, bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani, gagah perkasa. Dan ada pesan Tuhan yang sangat kuat di situ. Dikatakan apa? Tuhan menyertai engkau. Ketika Gideon dalam keadaan yang sangat ketakutan, bahkan dia bersembunyi, tapi dalam pandangan Tuhan, perhatikan, dalam pandangan Tuhan, Gideon ini tetap adalah orang pilihannya, pahlawan yang gagah berani. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketakutan yang sedemikian hebat yang dialami oleh Gideon, sebetulnya ini yang kita sebut dengan krisis identitas. Lupa akan identitas dirinya. Ya, sehingga akhirnya karena sebuah krisis identitas membuat orang tidak bisa maksimal dalam mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugasnya. Bukankah hal itu juga terjadi hari-hari ini, saudara? Di mana begitu banyak orang percaya, sudah sering pergi ke gereja, orang Kristen, tetapi kenyataannya dalam menjalani hidup, mereka lupa akan identitasnya. Mereka mengalami yang namanya krisis identitas. Dan jelas, orang yang mengalami krisis identitas tidak maksimal dalam mengerjakan dan dalam menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya jadi teringat dengan kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Bukankah hal ini juga sama ketika mereka sampai di perbatasan, lalu kemudian Musa itu mengutus 12 orang yang mewakili 12 suku bangsa Israel untuk melihat tanah perjanjian. Dan kemudian kembali mereka untuk melaporkannya. Kita sudah tahu bahwa ada 2 kelompok di situ. Ada 10 orang yang melaporkan sesuatu yang tidak baik, kabar busuk. Sedangkan 2 orang mengatakan hal yang luar biasa, yaitu Kaleb dan Yosua. Apa yang dikatakan oleh 10 orang yang memberikan kabar busuk? Kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-33, dikatakan bahwa juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bukankah ini sebuah krisis identitas juga? Bukankah ini mereka juga sama melupakan siapa diri mereka? Lupa tentang identitasnya sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Sehingga mereka berkata, kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka melihat kami seperti belalang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, identitas itu merupakan dasar kekuatan kita dalam melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Saya ambil contoh, saudara. Ya, saya punya beberapa identitas di sini. Ya, ini adalah kartu tanda penduduk. Ya, pasti ya saudara tahu. Ini adalah identitas saya. Ya, juga saya punya paspor, tentu saja Republik Indonesia. Ya, saya juga memiliki identitas di sini dari Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethani Indonesia. Ya, sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat.
Nah, identitas saya ini yang diberikan oleh masing-masing lembaga ini kepada saya, inilah merupakan dasar kekuatan saya untuk mengerjakan dengan maksimal apa yang menjadi tugas saya. Contoh, sebagai warga negara Indonesia, saya sah untuk melakukan kegiatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bisa berusaha, saya bisa bekerja, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa berkhotbah, saya bisa kuliah lagi, dan lain sebagainya. Karena itu adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Bahkan kalau saya bepergian ke luar negeri, ya, kemanapun saya melangkah, saya tentu saja dengan identitas sebagai warga negara Indonesia. Apabila mengalami kesukaran, mengalami masalah di sana, saya bisa datang kepada negara. Saya bisa datang ke kedutaan besar yang ada di sana untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Identitas itu penting. Identitas itu dasar untuk kita bertindak, dasar kekuatan kita. Jadi kalau kita sampai melupakan identitas kita di hadapan Tuhan, sangat jelas kita akan goyah dalam melakukan segala hal. Kita akan tidak kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat di sini, saudara, sebelum Gideon itu mendapatkan penugasan daripada Tuhan, ya, kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim, kita akan dapati Gideon yang kemudian memimpin 300 orang pasukannya. Untuk apa? Membebaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Tapi sebelum penugasan itu terjadi, terlebih dahulu yang Tuhan kerjakan adalah menyadarkan, mengingatkan, "Hai Gideon, aku menyertai engkau. Engkau tidak pernah sendirian." Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sadarkan begini, kamu itu pahlawan yang gagah berani. Kamu itu pahlawan gagah berani, bukan sekedar kaleng-kaleng. Tuhan mengingatkan, memulihkan identitas yang sempat hilang akibat krisis tadi. Baru kemudian Tuhan berikan penugasan dan dia berhasil. Dia membawa bangsa Israel keluar dari persoalannya. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya rindu kita membacanya bersama-sama. Ya, ini perikopnya adalah Abraham dipanggil Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Ayat yang ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara, ketika Tuhan itu memanggil Abraham, lalu memberikan tugas kepada Abraham, sebelum Abraham melangkahkan kaki untuk melakukan tugas itu, Tuhan terlebih dahulu memberikan kepada Abraham identitas. Tuhan menetapkan identitas bagi Abraham. Tadi dikatakan apa? "Aku membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Luar biasa. Identitas Abraham, dia bukan menjadi orang yang diberkati saja, tapi kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, identitasnya adalah dia menjadi berkat. Luar biasa. Dan berita gembira buat saudara dan saya adalah di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya,
kita disebut juga keturunan Abraham. Dan inilah yang menjadi identitas kita. Di dalam Kristus Yesus, kita ini keturunan Abraham. Dengan kata lain, berhak menerima janji-janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Termasuk identitasnya tadi. Saudara dan saya bukan hanya diberkati, tapi saudara dan saya, engkau punya identitas yang luar biasa, yaitu menjadi berkat dimanapun kita berada. Berapa banyak saudara mengaminkan akan hal ini, dan berapa banyak yang percaya sungguh akan identitas ini. Lambaikan tangan saudara, berikan dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau orang lain baru berbicara tentang hidup diberkati, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita sudah tahu identitas kita bukan cuma itu, tapi menjadi berkat. Saya percaya begini, untuk bisa menjadi berkat, tentu saja saudara pasti akan diberkati Tuhan, bukan? Nah, itu dia saudara, kita punya sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan sudah tetapkan sebelum ditugaskan. Abraham sudah mendapatkan identitasnya yang baru seperti itu. Saya ambil contoh beberapa tokoh di Alkitab yang hidupnya bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Contoh, kita pasti tahu tokoh yang bernama Yusuf, bukan? Oh ya, kalau saudara lihat, Yusuf ini adalah keturunan Abraham. Amin, ya. Tapi lihat bagaimana Yusuf hidup. Coba lihat, memang dia sempat mengalami pengalaman sumur yang membuat dia semakin dewasa. Memang dia pernah mengalami yang namanya pengalaman di penjara. Tapi coba lihat, hidupnya menjadi berkat. Di mana saja Tuhan tempatkan dia menjadi berkat. Suatu ketika dia ditempatkan di rumahnya orang Mesir, pejabat Mesir yang bernama Potifar. Maka lihat, oleh karena Yusuf, Potifar diberkati. Firman Tuhan berkata demikian. Nah, kemudian dia akhirnya menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi berkat, sehingga bangsa Mesir tidak mengalami yang namanya masa kelaparan. Dia menjadi berkat. Maka dia menjadi berkat juga bagi keluarganya, bagi ayahnya dan bagi kakak-kakaknya. Sehingga akhirnya mereka menjadi satu bangsa yang besar, kan? Yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita ada di dunia ini. Lebih khusus lagi kita ada di Indonesia. Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat. Amin. Amin. Haleluya. Hidup diberkati, itu sudah pasti. Hidup diberkati, itu biasa. Tapi hidup menjadi berkat, itu identitas keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Amin. Nah, contoh lain lagi saudara, ya, rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapa namanya? Rasul Paulus. Ya, apa yang dilakukan ketika dia dibawa menuju ke kota Roma? Dalam pelayaran itu, bersama-sama dengan banyak orang lain juga dalam kapal, tiba-tiba saudara, kapal itu mengalami badai yang begitu hebat, diombang-ambingkan oleh gelombang, sehingga membuat mereka, ya, semua dalam keadaan yang ketakutan, gentar, khawatir, ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita akan baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 27, ya, ayat yang ke-21 sampai 24. Setelah itu kita baca ayat yang ke-37. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, ya, saudara baca saja keseluruhan, tapi saya hanya ingin mengambil beberapa poin di sini, ya, mengingat waktu kita yang terbatas. Oke? Kejadian pasal yang ke-27 ayat 21 sampai 24. Mari ikuti pembacaan saya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara,
jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ayat yang ke-37, kita baca ayat 37. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Saudara, ketika sampai di Kreta, sebetulnya Paulus itu sudah memberikan pesan, ya, pesan Tuhan kepada pemimpin rombongan, yaitu Julius namanya, agar mereka menghentikan pelayaran itu. Tapi karena pendapat dari jurumudi dan orang-orang yang berpengalaman waktu itu, mereka memaksa untuk kapal diteruskan, dan ini yang terjadi, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dalam keadaan yang sangat kritis, ya. Sampai tadi dikatakan mereka sudah beberapa hari kan tidak makan, karena memang bahan makanannya sudah terlanjur dibuang semua, saudara, oleh karena kapal itu hampir tenggelam. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, ketika tidak ada lagi pengharapan, ketika orang-orang tidak lagi melihat adanya harapan hidup, seorang yang diurapi Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang bernama Paulus, dia berdiri, lalu dia berkata kepada mereka semua, supaya mereka bertabah hati. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang akan binasa. Tidak ada seorang pun yang akan mengalami kematian karena badai ini. Alasannya apa? Alasannya karena tadi malam, kata Rasul Paulus, seorang malaikat Tuhan berkata begini, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Paulus memberikan harapan kepada orang banyak yang ketakutan, yang berpikir sudah selesai. Ini tidak mungkin kita bisa lewat dari perairan ini. Kita pasti akan tenggelam. Apalagi sudah tidak makan beberapa hari kan, saudara. Orang nggak makan 1 hari aja kan sudah, ya. Orang sekarang bilang sudah halu, ya saudara ya. Sudah membayangkan yang macam-macam. Apalagi tidak makan beberapa hari, ya, sudah tidak lagi bisa berpikir jernih, sudah tidak bisa lagi melihat sesuatu. Tapi dalam keadaan seperti itu, lihat, identitas Paulus tetap jelas. Dia tidak mengalami yang namanya krisis identitas. Dia tidak melupakan apa yang menjadi identitasnya. Apa identitasnya? Nah, kita sudah tahu, ya, seperti juga Abraham, menjadi berkat. Dan Tuhan sendiri yang mengkonfirmasi. Tuhan utus malaikat kepada Paulus tadi malam untuk berkata apa? Paulus, kamu harus menghadap Kaisar. Itu panggilan yang harus dikerjakan, itu tugas yang harus dikerjakan. Menghadap Kaisar, dengan kata lain, kamu pasti selamat. Dan oleh karena kamu di kapal ini, maka semua orang ini juga akan selamat. Dan tidak main-main, saudara. Jumlah mereka 276, termasuk Paulus. Berarti ada 275 jiwa yang terselamatkan dari mati tenggelam karena seorang
anak Tuhan yang bernama Paulus. Di tengah krisis, di tengah badai. Oh, Paulus kan juga ada di kapal itu. Saya percaya dia pun pasti juga merasakan diombang-ambingkan. Ya, karena kan kapalnya sama, saudara. Ya, pasti dia juga merasakan, saudara, dibanting ke kanan, dibanting ke kiri. Dan kalau orang banyak itu sudah tidak makan beberapa hari, ya tentunya sama. Karena kapalnya sama, dapurnya sama, kan begitu, saudara. Tapi lihat seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang penuh Roh Kudus, dia mengerti betul panggilannya, identitasnya. Dia adalah miliknya Tuhan, menjadi berkat. Saudaraku, gereja atau eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib kotanya, ya, atau nasib bangsanya. Itu kan arti gereja. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja, hari-hari ini kita semakin mengerti gereja itu adalah saudara dan saya. Amin. Orang-orang yang dipanggil keluar untuk apa? Menetapkan, menentukan nasib daripada kota, nasib daripada bangsa. Itu identitas kita. Yes. Menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat. Sudahkah kita menghidupi identitas kita ini di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran yang ada di sekeliling kita? Ataukah kita juga hari-hari ini justru sedang kehilangan identitas kita dan kita menjadi sama orang-orang yang ketakutan juga, orang-orang yang cemas, yang gentar, yang pada akhirnya tidak berbuat apa-apa sama sekali. Saudara-saudaraku sekalian, identitas kita juga adalah garam dunia. Tuhan Yesus yang menyatakan ini sendiri. Artinya apa? Garam itu memberi rasa, dan garam itu juga mencegah yang namanya pembusukan. Hari-hari ini segala sesuatu sedang membusuk, dan ada upaya-upaya untuk membuat semakin cepat pembusukan itu. Diperlukan garam untuk menahan, untuk mencegah pembusukan yang sedang terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, contoh lain lagi di Alkitab, betapa Tuhan itu menghargai yang namanya identitas. Adalah tokoh yang cukup kontroversial sebetulnya, yaitu Lot, yang adalah keponakan daripada Abraham. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia pergi bersama dengan keponakannya yang bernama Lot, ya, istri dan ayahnya, dan juga keponakannya bernama Lot. Tapi kemudian di tengah perjalanan mereka kemudian berpisah, dan Lot ini memilih yang terbaik dalam kacamatanya dia, yaitu lembah Yordan, yang tidak lain berdekatan dengan kota Sodom dan Gomora. Satu ketika kota Sodom dan Gomora dosanya sudah maksimal, kejahatannya sudah luar biasa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mau memusnahkan kota itu. Tapi lihat, Tuhan itu ingat, Tuhan itu menghargai ada orang yang punya identitas sebagai keturunan Abraham juga, yang bernama Lot ada di kota itu. Maka kemudian diutuslah malaikat Tuhan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Masih ingat kisah itu? Dan ketika itu malaikat bertanya kepada Lot, kamu ini mau pergi kemana? Keluar dari negeri ini, keluar dari kota ini. Lalu Lot itu menyebutkan satu nama kota,
Kejadian 29 ayat 21 sampai 23. Dikatakan sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan." Perhatikan betapa Tuhan itu menghormati, menghargai identitasnya. Ya, jadi ketika Lot menyebutkan nama kota kemana mereka akan pergi, dikatakan apa? Permintaanmu akan kuterima dengan baik. Luar biasa, saudara. Ya. Lalu ayat yang ke-22, "Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Saudara dikasih oleh Tuhan, kehadiran daripada Lot yang adalah keponakan daripada Abraham ternyata menahan Tuhan, sehingga Tuhan belum bisa berbuat apa-apa untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, kehadiran orang yang identitasnya adalah keturunan Abraham, Tuhan itu tidak pernah lupa dengan setiap firman, setiap janji yang ia sampaikan. Ya, makanya saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah ragukan Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapi ya, janjinya kepada Abraham untuk memberkati. Ya, tetap. Amin. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan lupa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan jadi penonton-penonton. Kehadiran kita di tengah-tengah bangsa ini bukan sekedar menjadi penonton. Kehadiran kita dalam skop yang lebih kecil lagi di lingkungan kita bukan jadi penonton. Bahkan saudara, di tengah keluarga besar kita pun kehadiran kita bukan sebagai penonton, tapi identitas kita jelas, yaitu kita menjadi berkat. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya setiap kita ini merepresentasikan kehadirannya. Makanya berulang kali firman Tuhan mengingatkan kita, bukan ya, agar keserupaan dengan Kristus itu benar-benar menjadi target dan perhatian kita. Karena semua orang yang telah dipilihnya sejak semula, dipanggilnya sejak semula, semua itu ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik dalam Lukas pasal yang ke-10, yaitu ketika Tuhan Yesus itu mengutus 70 orang murid. Ya, Yesus menunjuk lalu kemudian mengutus 70 orang murid. Mereka pergi ke kota-kota, ke desa-desa. Nah, kita baca saja ayat yang pertama dari Lukas pasal yang ke-10. Dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, kita lompat ke ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Wow, luar biasa. 70 murid yang diutus berdua-dua oleh Tuhan, kemudian mereka kembali dan memberikan laporan. Mereka berkata, "Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Jawaban Tuhan Yesus sangat jelas. Ya, jangan berbahagia, jangan bersukacita karena hal itu. Ya jelas. Loh,
Nama Yesus itu berkuasa, saudara. Amin. Oh iya. Siapa di sini yang pernah ketemu orang yang kerasukan setan? Siapa di sini yang pernah mempraktekkan mengusir orang yang dirasuk setan? Pernah? Ya. Kalau suatu ketika saudara diizinkan ketemu, saudara tidak perlu merasa ketakutan dan lain sebagainya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Setan-setan takluk. Bukan karena kita, bukan karena orangnya, bukan. Tapi karena nama Yesus itu berkuasa. Yang setuju bilang amin. Ketika mereka memberikan laporan seperti itu, Yesus berkata jangan bergembira karena itu, tapi bergembiralah karena namamu ada tercatat di sorga. Dan yang luar biasa, Tuhan sebutkan dengan jelas identitas mereka. Dikatakan apa? Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Artinya apa? Tuhan sedang berkata kepada murid-muridnya itu, ini loh identitas kamu. Kamu adalah sang penahan kekuatan musuh. Sekali lagi, kamu adalah sang penahan kekuatan musuh. Nah, saya saudara lihat sebuah ayat yang luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Kita sudah tahu. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, ini ayat sangat luar biasa, menunjukkan kepada saudara dan saya identitas kita yang sebenarnya. Identitas saudara dan saya adalah sang penahan kekuatan musuh. Kedurhakaan sudah mulai bekerja, tetapi ada yang menahan saudara dan saya. Apabila yang menahannya itu sudah disingkirkan, baru pendurhaka itu bebas beracara. Ya, hari-hari ini sudah kasih oleh Tuhan, kita sedang menunggu saat itu kan, di mana orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan akan mengalami yang namanya pengangkatan jemaat, akan mengalami rencana. Nah, mari kita jangan pernah lupakan identitas kita. Jangan krisis identitas. Jangan lupa identitas saudara dan saya. Inilah waktunya untuk tampil menjadi pahlawan yang gagah berani, menjadi saluran berkat. Sebab identitas kita jelas, yaitu sang penahan kekuatan musuh. Krisis ada di sekeliling kita, tapi saudara dan saya, engkau adalah penahan kekuatan musuh. Dimanapun berada, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, bukan hanya untuk menjadi orang-orang yang diberkati loh, tapi Tuhan kasih identitas yang jauh lebih hebat daripada itu. Saudara dan saya menjadi berkat. Oh iya, luar biasa. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang memberkati akan diberkati, orang-orang yang mengutuk akan dikutuk. Pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Berapa banyak di antara saudara yang di hari Minggu yang luar biasa ini, engkau berkata, Tuhan, aku sadar betul sekarang akan identitasku. Aku tidak mau mengalami krisis identitas. Aku adalah keturunan Abraham. Aku adalah miliknya Tuhan. Aku dipanggil untuk menjadi berkat. Aku adalah pahlawan yang gagah berani. Aku adalah penahan kekuatan musuh. Berapa banyak saudara meresponi akan hal ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita sama-sama
berdoa kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan luar biasa. Tuhan sudah berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau mengingatkan kami, bahkan Engkau menegur kami bahwa kami punya identitas yang jelas. Kami adalah keturunan Abraham yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami menjadi karang yang menahan pembusukan, menjadi pribadi-pribadi yang menahan kekuatan musuh. Tuhan, biarlah kami boleh berfungsi sesuai dengan identitas kami, melakukan apa yang menjadi tugas kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, mampukan setiap anak-anak-Mu. Ampuni kami kalau di waktu-waktu yang lalu kami sempat mengalami ketakutan, kecemasan karena krisis identitas di dalam diri kami. Tapi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami mau meresponinya Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami. Ya Tuhan, jadikan kami berkat hari-hari ini di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, di tengah-tengah kota kami, bahkan di tengah bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah di mana kami berada di situ Tuhan, akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Karena kami boleh menjadi berkat yang memberkati kota, memberkati bangsa, memberkati keluarga-keluarga yang ada. Oh Tuhan, terima kasih buat identitas yang luar biasa yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini, Tuhan, Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah. Hamba-Mu percaya, Engkau Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pemulihan boleh terjadi atas setiap anak-anak-Mu, baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan usaha anak-anak-Mu. Dan Tuhan, biarlah Tuhan, kami semua benar-benar boleh berfungsi menjadi berkat di tengah-tengah berbagai krisis yang ada, di tengah-tengah berbagai hal yang sedang terjadi di tengah bangsa dan negara Indonesia. Siang ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah negara kami, bangsa kami Tuhan. Selamatkanlah bangsa ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan pemerintahan dengan hikmat Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah online pada minggu yang berbahagia ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini. Dan saat yang terbaik ini Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari, kekasih-kekasih Kristus, Engkau yang sudah menyadari betul identitasmu di dalam Tuhan. Mari berfungsi, jadi berkat, jadi penahan kekuatan musuh, jadi garam yang menahan pembusukan dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak
bermazmur bagi Dia. Selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada.